Jika ada perbedaan, dicari apa yang menyatukan. Jika ada permasalahan, dicari titik tengahnya, jalan keluarnya, bukan hanya melihat friksi yang ada. Dan bagaimana menerapkan Islam moderat untuk bisa menghindari yang namanya Islamofobia dan juga ekstremisme. Itu adalah intisari dari pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat berbicara di hadapan mahasiswa asal Indonesia yang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar. Lalu apa sebenarnya makna mendalam dari pesan yang disampaikan, instruksi yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Kita akan bahas bersama dengan para narasumber sudah hadir di studio dan juga ada yang terlibat dalam perbincangan ini melalui daring. Bersama saya di studio sudah hadir Guru Besar FIB UI dan juga Direktur Eksekutif Inisiatif Moderasi Indonesia atau Inmind Institute, yaitu Profesor Yon Mahmudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Baik, dan juga sudah hadir bersama kita nanti juga akan menyampaikan kajian-kajiannya mengenai hal ini selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Marsudi Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Wabarakatuh. Baik. Selamat malam. Ya, dan juga sudah bergabung dengan kita secara daring akan memberikan pandangannya juga yaitu Menteri Agama Republik Indonesia 2014 sampai 2019 Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam. Ya, baik Pak Lukman, mendengar pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan para mahasiswa ini di Mesir, apa maknanya sebenarnya? Apalagi kemudian Pak Lukman sempat menjadi Menteri Agama, melihat hubungan konteks antara yang disampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto dengan apa yang terjadi sebenarnya realitanya di negara kita. Silakan Pak Lukman. Ya, tentu maknanya sangat mendalam ya. Sangat memiliki makna yang besar karena bagaimanapun juga beragama, proses untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama apapun agamanya itu selalu akan mengalami dinamika yang tinggi karena pemahaman manusia itu terus berkembang dan ekosistem lingkungan strategis tempat di mana manusia itu sendiri tinggal itu juga senantiasa berubah. Oleh karenanya tafsir keagamaan, pemahaman seseorang atas ajaran agama yang dianutnya, dan dari pemahaman itulah yang lalu kemudian menjadi dasar baginya untuk mengamalkan ajaran agama, itu pun juga akan senantiasa berkembang, akan senantiasa berubah. Nah, karenanya perubahan sebesar, sekeras, setajam apapun, jangan sampai lalu kemudian menyebabkan adanya faham atau amalan keagamaan yang berlebih-lebihan dan melampaui batas yang lalu kemudian dikenal dengan istilah ekstrim. Itulah mengapa proses memoderasi cara kita beragama menjadi sesuatu yang akan senantiasa memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi. Karena jangan sampai perubahan-perubahan yang ada itu lalu kemudian membuat umat beragama dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya itu menjadi berlebih-lebihan dan melampaui batas, menjadi ekstrim. Maka perlu senantiasa dimoderasi. Maka kunjungan Bapak Presiden ke Mesir itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna karena Mesir dan Indonesia itu memiliki sejarah panjang, hubungan bilateral yang sangat panjang. Kita tahu Mesir adalah salah satu negara yang awal-awal memberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Di Mesir juga ada perguruan tinggi Al-Azhar yang usianya lebih dari 1000 tahun, yang senantiasa mengembangkan faham dan amalan Islam yang moderat, yang wasatiyah begitu, yang tidak berlebih-lebihan, yang tidak ekstrim. Dan kita juga sama tahu Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar yang juga hakikatnya adalah moderat. Maka hubungan dua negara ini memiliki kekhasannya dalam konteks Islam moderat karena memang keduanya memiliki kesamaan-kesamaan yang banyak begitu ya. Di tengah-tengah peradaban dunia yang sekarang mau tidak mau harus kita akui ada bagian-bagian tertentu yang harus diberikan perhatian lebih serius karena lalu kemudian muncul faham-faham atau amalan-amalan keagamaan yang ekstrim yang karenanya itu semua perlu dimoderasi. Jadi kunjungan
Presiden kita ke Mesir itu punya makna yang mendalam dalam konteks menjaga bagaimana cara beragama yang senantiasa moderat itu harus senantiasa kita jaga, kita pelihara, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Demikian. Baik. Pak Lukman sudah menyinggung juga mengenai hubungan bilateral yang terjalin antara Mesir Indonesia dan juga memberikan tadi informasi seperti apa kemudian yang dipelajari oleh mahasiswa kita di Universitas Al-Azhar. Prof Yon, saya juga akan kutip dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan para mahasiswa. Saya bersyukur saudara-saudara memilih belajar di Universitas Al-Azhar, universitas yang sangat bersejarah, universitas Islam yang mengajarkan pelajaran Islam yang damai, pelajaran Islam yang sejuk, pelajaran Islam yang moderat, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan kebencian, Islam yang tidak mengajarkan saling mencari kesalahan tapi saling mencari titik temu. Seperti itu pandangan mengenai Al-Azhar di mata seorang Presiden Prabowo Subianto. Hubungan seperti apa mungkin yang lebih diperdalam lagi menurut Prof ini? Ya, kalau kita lihat sejarahnya ya, bahwa Al-Azhar itu kan memang memiliki sejarah panjang, lahir sudah berabad-abad ya, tahun yang lalu, dan pengaruhnya saya kira kan tidak terbatas di Mesir yang bisa menjaga stabilitas, bisa menjaga harmoni ya hubungan antara agama dan pemerintah. Tapi kan kita lihat alumni-alumninya menyebar ke seluruh dunia ya. Jadi tidak hanya lokal di Timur Tengah tetapi hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia saya kira sangat besar. Nah, ajaran-ajaran wasatiyah Islam mengedepankan ya praktek-praktek Islam yang berada pada pertengahan, moderatisme Islam, sikap moderat, dan moderat itu memang dilandaskan ya pada pemahaman keyakinan keagamaan, bukan sebuah perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Justru sikap moderat itu lahir dari prinsip keagamaan. Nah, saya kira inilah yang kemudian dikedepankan oleh ya, mereka yang alumni dari Al-Azhar yang sekarang sering kita sebut dengan Azhari ya, teman-teman yang lulusan dari Azhar, dan itu menyebarkan Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, yang tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama muslim, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan penganut agama yang lain. Dan ini saya kira sangat cocok ya dengan tradisi di Indonesia, dan hubungan itu kalau kita lihat ke belakang memang sudah sangat lama, karena di Indonesia termasuk ya negara yang ya salah satu ya mahasiswanya di awal-awal itu sudah ada, bahwa sejak kolonial pun kita sudah memiliki ya, mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar. Jadi banyak tokoh-tokoh bangsa juga yang merupakan alumni Al-Azhar, sehingga sangat dekat memang hubungan, dan layak kalau beliau Presiden kita menyebut hubungan yang memang sangat spesifik itu. Ya, menjalani ajaran Islam secara moderat. Pesan ini kan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan hanya didengarkan, dilaksanakan oleh mahasiswa yang mendengar langsung, Pak Yai, tapi juga untuk warga Indonesia yang juga tadi menyaksikan, kami sampaikan juga ceramah ataupun juga pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi untuk masyarakat kita, mungkin masyarakat awam juga masih berupaya mencerna apa sih kemudian menjalani Islam secara moderat ini. Detailnya mungkin Pak Yai, bagaimana melakukan dalam amal sehari-hari? Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, kita bersyukur dari Indonesia, wabil khusus dari NU, sekarang ini minimal ada 6.000 mahasiswa yang ada di sana. Dan saya alhamdulillah hampir setiap tahun saya ke sana, dan alhamdulillah dari NU Muhammadiyah atau pondok-pondok pesantren di Indonesia itu menjalin hubungan muadalah. Hubungan ada kerjasama dengan pendidikan antara pesantren-pesantren di Indonesia dan Al-Azhar. Dan ketika Syekhun Al-Azhar itu Syekh Ahmad Thayyib, hampir setiap tahun saya mengikuti bersama dalam forum internasional di dunia. Saya ikut dan dengan beliau, baik itu di negara-negara mayoritas muslim ataupun di Eropa, bahkan di Amerika, hampir setiap tahun saya juga dengan beliau. Kenapa kok bisa Al-Azhar sebagai rujukan? Rujukan untuk belajar bagaimana kita bersama-sama menjadi muslim yang tasamuh, yang moderat, yang mempunyai sifat ngayomi, sifat bisa hidup bersama antara satu entiti dengan entitas lainnya, antara satu agama dengan agama lainnya.
Wong di Al-Azhar sendiri juga ada itu non muslimnya belajar di situ. Nah, dari konteks ini sesungguhnya kita hanya seperti yang disampaikan beliau, nilai-nilai agama Islam dibumikan. Ya, itu intinya. Oke. Karenanya misalnya Al-Qur'an menyampaikan khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Bagaimana kita memberi ruang kepada siapa saja, kalau ada salah-salah dikit, berilah ruang maaf. Wa'mur bil urfi, dan kita mencari titik sentral bersama yang benar. Wa'rid 'anil jahilin, kita harus berpaling dengan ide-ide bahkan yang ada di dalam medsos, yang mungkin mereka itu orang jahil yang tidak memahami agama, tapi suaranya sangat keras sekali. Ini harus bisa menyaring itu, karena pada dasarnya nilai-nilai agama itu adalah menjunjung toleransi, mengajak kita hidup bersama, bagaimana coexisting one another, coexisting antara satu dengan lainnya. Maka ini dicontohkan dulu Rasulullah itu ketika membangun negara Madinah. Di negara itu muslimnya saja ada dua kelompok, ada muhajirin, ada ansor, ada agama Nasrani, tapi ada juga agama Yahudi, dan ada Majusi. Ini semua kemudian dibikin aturannya dalam sebuah undang-undang, aturan bersama. Lah, disampaikan dalam undang-undangnya yang aturan hidup bersama, waman lahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang sudah sepakat bersama-sama mendirikan sebuah negara untuk hidup bersama, lahiqa bihim wajahada ma'ahum, dan mau berjuang bersama-sama, disebutnya apa coba? Innahum ummatun wahidah. Mereka sesungguhnya walaupun beda-beda agama adalah bangsa yang satu. Maka harus saling menghormati, harus saling menjunjung tinggi, harus saling memberi ruang maaf jika ada kekurangan satu sama lain. Jangan ujuk-ujuk merasa benar, itu Anda salah harus dihukum semua. Dihukum secara sosial oleh pribadinya masing-masing. Hanya karena beda agama misalnya. Betul. Nah, disinilah nilai-nilai yang agama baik yang dipelajari oleh pondok-pondok pesantren di Indonesia atau bahkan di Mesir, itulah dikembangkan bersama-sama. Maka dalam diplomasi, saya alhamdulillah sudah keliling, karena saya punya komunitas religion leaders in the world. Saya hampir di beberapa negara sudah sampaikan, mau di Amerika atau di Eropa, dalam konteks hidup bersama, dalam religion leaders in the world, kita harus sama-sama menyampaikan kepada publik agar bisa memahami bahwa kita itu memang Allah menciptakan mereka semua kok. Siapa saja. Nah, karena Allah menciptakan semua mereka, ya kita harus berdasar bersama-sama, hidup bersama-sama. Nanti kalau kita sudah kayak gini, Islamofobia itu akan pelan-pelan terkikis. Akan pelan-pelan terkikis. Yang misalnya saya bermusuhan ini sama ini, atau saya itu sesungguhnya sangat friendly dengan beliau. Coba saya ada salah-salah dikit, beliau akan memaafkan. Nah, itulah inti hidup. Maka lama-lama kalau sudah mulai memahami ajaran nilai-nilai Islam yang tadinya tidak seneng atau bahasa Jermannya geting banget, gitu, itu kita akan bisa menyatu. Maka banyak orang Barat yang akhirnya kemudian jatuh cinta dengan nilai-nilai agama Islam. Baik, Pak Yai, nanti kita lanjutkan.
kita memang harapkan dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berhenti di forum itu saja, tapi kemudian pesan ini bisa diturunkan kepada masyarakat sampai tingkat terbawah, sampai tingkat terkecil, karena kita tahu dalam realitanya di kehidupan antara masyarakat ada kemudian bukan hanya berkembang ajaran ekstrim, tapi ada juga karena perbedaan agama kemudian melarang dibangunnya tempat ibadah dari salah satu agama. Nah, itu yang kita harapkan nanti bisa menjadi ataupun juga bisa ada solusi. Kuncinya adalah kerukunan antar umat beragama. Kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini.